Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Pertama, di atas yang paling utama, marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat nikmat sehat, nikmat sempat, serta nikmat umur, sehingga kita semua bisa sama-sama hadir dan menemui bulan Ramadan yang mulia. Tak lupa sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Salah satunya karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran. Karenanya Ramadan sering disebut sebagai Yaumul Quran atau bulan yang diturunkannya Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Al-Quran adalah petunjuk bagi umat manusia dalam menjalani kehidupannya. Al-Quran adalah pembeda antara yang batil dan yang hak. Di bulan Ramadan, selain diwajibkan berpuasa selama 1 bulan penuh, umat Islam juga anjurkan untuk memperbanyak hari-harinya dengan membaca dan memahami Al-Quran, dikarenakan banyak keutamaan dari membaca dan memahami Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara keutamaan membaca Al-Quran adalah: pertama, Al-Quran akan menjadi syafaat atau penolong di hari kiamat untuk para pembacanya. Dari Abu Amamah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Kedua, orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran merupakan sebaik-baik manusia. Dari Utsman bin Affan, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Ketiga, untuk orang yang mahir membaca Al-Quran, maka kelak ia akan bersama para malaikatnya. Dari Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang akan membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, maka kelak ia akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Keempat, untuk mereka yang belum lancar dalam membaca dan menghatamkan Al-Quran, tidak boleh bersedih sebab Allah tetap berikan 2 pahala. Rasulullah bersabda, dan orang yang membaca Al-Quran sedang ia masih berbata-bata lagi berat dalam membacanya, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka baginya mendapat 1 kebaikan dan 1 kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kalinya. Kelima, Al-Quran dapat meningkatkan derajat kita di mata Allah. Dari Umar bin Khattab, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini, Al-Quran, dan dengannya pula Allah akan merendahkan kaum yang lain. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain dijelaskan juga tentang keutamaan membaca Al-Quran, antara lain bahwa Allah akan menurunkan ketenangan, rahmat, dan memuji suatu kaum yang melantunkan ayat-ayat Allah Al-Quran, serta malaikat akan melingkarinya. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, masjid, untuk membaca Al-Quran dan mempelajari, kecuali akan diturunkan kepada mereka ketenangan dan mereka dilingkupi rahmat Allah. Para malaikat akan mengelilingi mereka dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluknya yang berada di dekatnya, para malaikat. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, menghatamkan Al-Quran adalah amal yang paling dicintai Allah. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dijelaskan, dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Beliau menjawab, al-hal wal murtahal. Orang ini bertanya lagi, apa itu al-hal murtahal
Wahai Rasulullah, dia menjawab, yaitu yang membaca Al-Quran dari awal hingga akhir. Setiap kali selesai ia mengulanginya lagi dari awal. Hadis riwayat Tirmidzi. Jamaah yang berbahagia, marilah kita isi bulan Ramadan ini dengan memperbanyak membaca dan menghatamkan Al-Quran serta memahaminya, dikarenakan di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala dari amal ibadah kita. Semoga kita semua termasuk umat yang istiqomah menjalankannya, perintah-perintahnya, dan menjauhi semua larangannya. Demikian, semoga bermanfaat. Dan wal kolami wa mayasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.